Sungguh kami kagum akan Engkau, Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak
hayatku, ku mau memuji-Mu, sebab Kau yang terbesar, sebab Kau yang termulia. Sebab tiada yang lain selain Engkau Tuhan, berbuat penuh dahsyat dan ajaib atas kehidupan setiap kami Bapa. Dan kami kagum akan Engkau Yesus. Dan dengan segenap hati kami nyatakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita akan merenungkan dan belajar semakin dalam mengenai bagaimana fullness of the Spirit, penuh Roh Kudus, yang berarti dikendalikan, dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, senantiasa ditekankan di sini, kalau mau betul-betul dikendalikan oleh Roh Kudus, maka kita tidak lagi bisa mengandalkan pikiran sendiri, perasaan sendiri, maupun juga kemauan sendiri. Karena itu semua yang menghalangi Roh Kudus bisa bekerja dalam kehidupan kita. Roh Kudus bisa menuntun, mengendalikan hidup kita, yaitu pikiran, perasaan, kehendak kita. Aku kita ini. Untuk itu mari kita lihat bersama-sama sekarang dalam Lukas pasal yang ke-10. Kita akan baca mulai ayat yang ke-38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria.
Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Nah, sampai di sini pembacaan kita. Kali ini kita melihat sebuah contoh dari Alkitab, yaitu peristiwa yang terjadi di sebuah kampung yang disebut Betania atau Kefar di dalam bahasa Ibrani. Itu sebuah kampung, ya. Nah, di situ tinggal keluarga Marta, Maria, dan Lazarus. Kita tahu ceritanya, tapi kali ini diceritakan bagaimana ketika Tuhan Yesus berkunjung ke rumah Marta, Maria ini, dan memang rupanya sering Yesus berkunjung ke sana. Karena memang keluarga ini cukup istimewa, ya. Kita lihat saja bagaimana sambutan mereka terhadap Yesus. Bagaimana Marta melayani, tidak membiarkan Yesus begitu saja, tetapi betul-betul menjamu dengan baik. Nah, diceritakan pada suatu kali Yesus sedang berada di sana, dan kemudian coba kita amati sekarang. Apa yang terjadi dengan Marta dan Maria ini? Dikatakan bahwa Marta ini sibuk melayani Yesus. Mempersiapkan mungkin kue-kue lah, makanan, minuman, dan sebagainya. Sebagaimana layaknya tamu yang tentunya Tuhan Yesus sudah dianggap sebagai keluarga sendiri oleh mereka. Dan di situ tentunya ada murid-murid yang lain juga bersama dengan Yesus yang menyertai dia. Kemungkinan peristiwa ini terjadi pada tengah hari kira-kira. Mungkin Yesus sedang dalam perjalanan dan ingin sedikit melepas lelah dan mampir ke rumah si Marta, Maria, dan Lazarus ini. Dan ternyata di situ Yesus diterima dengan sangat baik. Khususnya oleh Marta ini, yang sibuk melayani. Tapi sebaliknya kemudian kita lihat Maria, itu dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-39, Maria ini cuma duduk dekat kaki Tuhan Yesus dan mendengarkan perkataannya. Nah, di sini kita lihat ada dua persepsi yang berbeda. Marta melihat kehadiran kedatangan Yesus ini adalah sesuatu yang harus diservis sedemikian rupa dengan
ya keramah tamahan keluarga mereka dengan makanan, minuman, dan sebagainya. Tapi rupanya Maria punya persepsi yang berbeda. Bagi Maria, kedatangan Yesus ini untuk menyampaikan sesuatu, untuk memberi pengajaran, suatu pelajaran rohani ataupun pelajaran kehidupan bagi mereka semuanya. Itulah sebabnya dikatakan Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Bukan duduk sekedar ya menemani tamu atau Yesus mendampingi supaya tidak sendiri. Padahal seharusnya pada saat itu Yesus juga tidak sendirian, ada banyak yang lain, murid-murid yang lain. Paling tidak ada beberapa orang yang ada di dalam rumah itu, bahkan mungkin bisa lebih. Tapi Maria bukan cuma sekedar duduk, diam, mendampingi. Tetapi Maria dikatakan di sini terus mendengarkan perkataannya. Nampaknya Tuhan Yesus datang ke sana bukan cuma sekedar berkunjung, tapi juga ingin sharing sesuatu. Menyampaikan pengajaran kah? Dan kita tahu setiap apa yang disampaikan oleh Yesus itu selalu berupa suatu pelajaran dalam kehidupan kita. Dan Yesus tidak pernah dicatat di situ ketika berbicara, maka itu perkataan yang membualah misalnya, perkataan omong kosong, ataupun ya canda senda gurau yang tidak ada maknanya. Tapi yang Yesus sampaikan selalu adalah sesuatu yang penting untuk diperhatikan oleh manusia. Karena ini akan menyangkut kehidupan, khususnya kehidupan rohani. Walaupun tidak dijelaskan di sana, topik apa yang sedang disampaikan oleh Yesus tersebut. Tetapi yang jelas adalah ini pasti suatu pelajaran penting. Sebaliknya Marta, dia malah kemudian mengklaim, dia melihat kok Maria enak duduk-duduk saja. Kemudian dia mengatakan di dalam ayat yang ke-40 itu, selagi dia sibuk, dia lihat kok Maria duduk-duduk aja. Lalu dia tentunya ini menginterupsi perkataan Yesus. Karena tadi dikatakan Yesus sedang menyampaikan sesuatu. Dan Maria menginterupsi, menyela dengan mengatakan, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Loh, kok Tuhan Yesus yang sekarang disuruh? Bukankah dia bisa ya menepuk pundaknya Maria, sini, bantu, ya. Kan bisa seperti itu misalnya, itu saudaranya sendiri. Tapi kenapa Marta menyampaikan keluhannya itu kepada Tuhan Yesus? Nah, Tuhan Yesus kan sebagai tamu, dia sebetulnya tidak berkompeten dalam hal ini. Misalnya, dia datang dan kemudian tidak dijamu apapun juga ya tidak apa-apa sebetulnya. Ya paling-paling ya ada suatu penilaian, oh ini keluarga yang
kurang care mungkin. Keluarga yang acuh tak acuh, mau ada tamu kok enggak dijamu dan sebagainya, ya. Paling-paling seperti itu. Tapi di sini Yesus diharapkan oleh Marta untuk menegur Maria, supaya Maria mau ikut membantu dia, memasaklah atau apapun, menyiapkan hidangan dan sebagainya. Nah, di sini kita lihat ada sesuatu yang nggak lazim di sini, ya. Nah, Tuhan Yesus tentunya, coba kalau kita bayangkan kita dalam posisi Tuhan Yesus, tentunya kita akan serba salah. Maria tuan rumah kok, masa kita suruh dia untuk menyiapkan? Itu kan sama halnya dengan minta makanan. Kita bertamu ke seseorang dan kemudian orang tersebut kita beritahu, tolong kamu masuk aja, siapkan minuman. Wah, ini kan ya kurang pantas, ya. Tamu kok nyuruh tuan rumah menyediakan hidangan. Seperti itu, ya. Tetapi Tuhan Yesus dengan tenang menjawab begini dalam ayat 41, ya. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, Tuhan Yesus menyampaikan, Marta, oke, bagus. Sajian, jamuan yang engkau lakukan semuanya ini bagus. Tetapi ada satu yang terbagus, yang terbaik, yaitu seperti Maria itu, duduk mendengarkan firman. Loh, tapi kan enggak ada sajian, enggak ada jamuan dan sebagainya. Yaitu nomor sekian. Tapi Yesus katakan ini yang terbaik. Nah, dari sini kita lihat, ya, dan kita bisa belajar bagaimana kehidupan orang yang bisa dikendalikan, dipimpin oleh Roh Kudus. Yaitu orang yang tidak pakai pikirannya sendiri, perasaannya sendiri. Dan memang orang pakai pikiran sendiri dan perasaan sendiri tidak selalu bisa dikatakan itu tidak benar. Tapi juga belum tentu benar. Contohnya seperti Marta ini. Dia berpikir, wah ini tamu istimewa. Harus dijamu, harus dilayani dengan baik. Dan dia filosofnya dia sibuk untuk menyediakan. Ini baik. Tidak bisa dikatakan bahwa Marta itu tidak baik atau jahat. Enggak, baik ini. Dan Marta mungkin punya perasaan, aku sebagai tuan rumah. Apalagi tentunya sebagai seorang perempuan, itu mempunyai suatu naluri untuk menyediakan makanan dan sebagainya. Yang belum tentu para pria mempunyai perasaan yang sama. Tapi wanita pasti punya perasaan seperti itu. Selalu ingin memberikan jamuan, sajian, dan seterusnya. Marta ini baik.
Tapi sayangnya, dia menggunakan pikirannya sendiri, perasaannya sendiri, dan kemauannya sendiri. Sebaliknya Maria, dia lebih mendahulukan Tuhan Yesus ketimbang pikirannya sendiri. Maria tentunya juga punya pikiran, punya perasaan dia. Wah, aku juga harus inilah menjamu karena aku tuan rumah. Masa aku tuan rumah diam-diam saja? Pasti aku harus menjamu. Tetapi Maria tidak pakai pikirannya sendiri, tidak pakai perasaannya sendiri. Ketika Tuhan Yesus mulai berfirman, maka Maria, ya sudah, ini yang terbaik dibanding yang lain. Nanti sajian dan sebagainya itu bisa sesudahnya, kalau belum terlambat. Tapi yang terpenting ini. Dan benar, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, inilah yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Karena firman itu hidup dan berkuasa. Pengajaran Yesus, perkataan Yesus itu adalah firman yang hidup. Dan firman Yesus itu kebenaran yang kekal. Apa yang disampaikan oleh Yesus itu adalah suatu kebenaran yang eternal. Dikatakan langit bumi boleh lenyap, tapi firman Tuhan tidak akan pernah lenyap. Kekal sampai selama-lamanya. Nah, jadi di sini kita lihat bagaimana seharusnya seorang yang bisa dipimpin Roh Kudus, yaitu harus menanggalkan pikirannya sendiri, perasaannya sendiri. Walaupun dikritik oleh saudaranya, oleh Marta, Maria tetap mengutamakan apa yang penting, apa yang terbaik, yaitu firman Yesus. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali lebih mengandalkan pikiran sendiri. Seperti Marta ini. Kalau enggak gini nanti saya dirasa begini, begitu, dan seterusnya, dan seterusnya. Pikirannya jalan, perasaannya jalan. Maria juga punya pikiran yang sama sebetulnya, perasaan yang sama. Tapi tidak dia ikuti. Dia lebih menomorsatukan Yesus. Dan bisa terjadi bahwa Tuhan Yesus mengatakan, ayo kumpul. Tapi Marta mungkin lebih pakai pikirannya sendiri. Kumpul gimana? Ini belum nyediain kuenya, belum nyediain minumannya, dan seterusnya. Nanti dah. Nah, pakai pikirannya sendiri. Mari saat ini kita belajar dari Maria ini. Nomor satu adalah Yesus. Bukan berarti kita ini cuma diam-diam lipat tangan saja. Tidak, Maria ini duduk mendengarkan firman-Nya. Artinya dia menomorsatukan Yesus. Walaupun dalam benaknya, perasaannya, pikirannya juga ya cukup bergolak dalam hari, berkecamuk. Wah, gimana ini nanti? Tapi ini yang terpenting, ini yang terbaik. Tepat seperti yang Yesus katakan. Mari saat ini kita belajar untuk menomorsatukan Yesus. Nah, dari sini Roh Kudus bisa memimpin. Ini loh yang nomor satu, ini loh yang penting. Jalur di sini loh, jalannya di sini, arahnya ke sini. Itulah fullness of the Spirit tersebut. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang baik untuk kami. Sepanjang hari ini kami sehat, diberkati berkelimpahan, dan Roh Kudus terus-menerus menuntun kami berjalan di dalam jalur divine destiny ini untuk mengendalikan kehidupan kami sepenuhnya
mencapai hari depan yang penuh harapan. Nama Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kuasa darah Yesus melindungi kami semuanya. Kami terima berkat kelimpahan dari Engkau. Dalam nama Yesus, amin.